Predikat wilayah bebas dari korupsi adalah perjuangan mempertahankan prestasi menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Dan kami tetap di sini, di ujung selatan Kalimantan, untuk mempertahankan predikat wilayah bebas dari korupsi menuju panggung kejaksaan dengan birokrasi bersih melayani. Disinilah kami berdiri, di ujung selatan Pulau Kalimantan yang luas wilayahnya hingga 37.530,52 km persegi dengan populasi penduduk berjumlah 4,2 juta jiwa. Di Provinsi Kalimantan Selatan yang beribu kotakan Banjarmasin inilah kami, para abdi adiaksa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, mengabdikan diri selaku pelayan masyarakat yang mendambakan tegaknya supremasi hukum di atas segalanya. Berbekal predikat wilayah bebas korupsi WBK yang telah kami genggam, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan senantiasa hadir dan maju di garis depan pelayanan dengan bingkai 6 area perubahan. Manajemen perubahan. Revolusi mental adalah harga mati. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan telah memahami pentingnya area ini sebagai pilar utama perubahan dengan program-program yang telah dilaksanakannya. Penyusunan dokumen rencana aksi atau rencana kegiatan pembangunan zona integritas, pemasangan banner dan spanduk sarana sosialisasi zona integritas lainnya, penyusunan dokumen fakta integritas, penyiapan pernyataan komitmen bersama dalam pembangunan zona integritas, pelaksanaan rapat pembentukan tim, penetapan anggota tim kerja zona integritas, penyusunan dokumen oleh tim kerja bersama-sama dengan seluruh perwakilan personil di lingkungan satuan kerja, pemasangan banner program kerja pembangunan zona integritas kepada masyarakat melalui website, menjadikan pimpinan sebagai role model dalam bekerja kepada seluruh bawahannya, keterlibatan langsung pimpinan dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan putusan strategis, penyusunan monep rencana aksi bagi agen perubahan, penerapan reward and punishment secara konsisten, pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kebersamaan dan memupuk semangat perubahan, pemasangan quote kata-kata bijak di lingkungan kerja, keterlibatan seluruh personil pada setiap kegiatan pembangunan zona integritas. Dan terobosan inovasi yang kami banggakan adalah monep pembangunan zona integritas secara periodik bersama Kejaris Kalimantan Selatan, asesmen Kejaris Kalimantan Selatan yang diusulkan pembangunan zona integritas persiapan penilaian. Penataan tata laksana. Tuntutan pada mapannya sistem tata laksana kejaksaan telah kami sikapi dengan pelaksanaan program dan inovasi berkelanjutan, yaitu penyusunan SOP pelayanan dan inovasi, ketersediaan seluruh SOP sesuai tugas dan fungsinya di masing-masing satker, ketersediaan juklak dan juknis seluruh bidang di masing-masing satker, pembuatan pengukuran kinerja menggunakan sistem teknologi informasi berupa aplikasi pemantauan capaian perjanjian kinerja, penerapan Case Management System atau CMS PIDUM dan PITSUS secara konsisten hingga eksekusi, updating data secara aktif di Simpek Simkari, pengadaan monitor KIPI informasi yang memuat kegiatan-kegiatan, penciptaan inovasi setiap layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, pelaksanaan rapat evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem operasional, penataan arsip dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, ketersediaan sarana informasi publik, pengadaan kerjasama dengan media cetak dan elektronik, sosialisasi kegiatan satuan kerja dalam media sosial, serta dapat saling berbagi materi berita dengan satker lain di wilayah Kejaksaan Tinggi. Dan terobosan inovasi yang kami banggakan adalah anjungan informasi publik Kioska, TV media yang menampilkan kegiatan-kegiatan, digital signage, media publikasi banner digital. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Saya Rika Septiani, Duta Pelayanan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Sumber daya manusia di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang profesional dan akuntabel secara kinerja merupakan alat ukur utama yang terlihat dan dapat dinilai kehandalannya. Adapun program penataan manajemen sumber daya manusia yang telah dilaksanakan adalah penyusunan rencana kebutuhan pegawai di lingkungan satuan kerja,
evaluasi kinerja pegawai dan menggunakan hasil evaluasi untuk pertimbangan pengusulan pengembangan kompetensi, pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, penyusunan sasaran kinerja pegawai oleh masing-masing pegawai dengan mempertimbangkan target kinerja pada perjanjian kinerja dan memperhatikan SKP atasannya, pengukuran capaian SKP secara berkala, penerapan peraturan tentang disiplin pegawai dan kode perilaku pegawai, pelaporan hasil cetak sidik jari absensi untuk diserahkan kepada fungsi pengawasan, pemutahiran data sistem kepegawaian secara berkala. Penguatan akuntabilitas kinerja. Kinerja kami adalah prestasi bangsa. Selaku abdi adiaksa, akuntabilitas menjadi nilai kredit sekaligus roket pendorong prestasi kami yang telah dibuktikan dengan terlaksananya program-program penguatan akuntabilitas kinerja. Di antaranya, keterlibatan pimpinan Satker dalam rapat penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja yang mengacu pada indikator kinerja utama, pengarahan pimpinan Satker mengenai target kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja disaksikan oleh seluruh pegawai Satker, pembangunan Common Center atau pusat data untuk memantau capaian kinerja organisasi atau Satker untuk Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung, menampilkan juga kinerja satuan kerja di bawahnya. Penyusunan perjanjian kinerja antara Kasatker dengan pegawai sampai level jaksa fungsional dengan mengacu pada IKU. Penguatan pengawasan. Dalam keseharian tugas kami selaku abdi aksa, pengawasan merupakan bagian dari perangkat korektif yang mampu mengendalikan dan memberikan solusi atas masalah kinerja para abdi adiaksa dalam melaksanakan tugasnya dengan inovasi dan program berkelanjutan yang telah dilaksanakan, yakni pemasangan public campaign tentang pengendalian gratifikasi, penyediaan ruang penerimaan pelaporan gratifikasi dan menunjuk petugas yang menerima laporan, penyusunan prosedur penanganan pengaduan masyarakat, pembangunan sarana sosialisasi WBS, pembangunan unit WBS dengan mengacu pada Perja nomor 26 tentang penanganan perlindungan pelapor pelanggaran hukum di lingkungan kejaksaan, menyiapkan ruang penerimaan pelaporan pada Sekretariat UPP Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi, menyusun SOP penerimaan pelaporan dan pemberian perlindungan terhadap pelapor, penyediaan ruang atau layanan penerimaan laporan secara online, pengisian dan melaporkan LHKPN baik secara online atau dikirim langsung pelaporan LHKASN melalui aplikasi Siharka bagi pegawai yang tidak diwajibkan melaporkan. Dan terobosan inovasi yang kami banggakan adalah aplikasi Whistleblowing System, aplikasi gratifikasi online, aplikasi pengaduan e-Labdu, aplikasi Pegasus, laporan tindak pidana khusus. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat adalah objek sekaligus pemberi predikat atas kinerja yang kami berusaha tegakkan. Para abdi adiaksa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan program-program inovatif, yaitu penyusunan dan menetapkan standar prosedur, biaya dan waktu pada semua jenis layanan, sosialisasi SOP pelayanan kepada publik menggunakan berbagai media yang mudah dipahami oleh masyarakat, pemasangan SOP pada area pelayanan. Keempat, pemasangan maklumat pelayanan, pembuatan alur pelayanan di area pelayanan, pengumuman jam pelayanan, ketersediaan ruangan pelayanan hukum, ketersediaan ruang tahap 2 yang terpisah dari ruang pegawai, ketersediaan ruang pemeriksaan saksi atau tersangka yang terpisah dari ruang pegawai dengan sarana pemantauannya, penunjukan duta pelayanan, pelatihan bagi petugas pelayanan dengan etika pelayanan berupa senyum, sapa, dan salam. Pembuatan sarana survei layanan yang mudah diakses oleh masyarakat di setiap layanan, dan terobosan inovasi yang kami banggakan adalah website Kejati Kalimantan Selatan, kejaksaan.go.id yang sudah terintegrasi dengan sosial media, aplikasi pelayanan hukum online, aplikasi buku tamu digital dan survei kepuasan pelayanan. Keempat, aplikasi survei kepuasan, mobil pemadam kebakaran, ambulan, rusunawa yang dilengkapi dengan masjid, fitness center, kafe adiaksa. Kami dari PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah berterima kasih atas kerjasama yang sudah lama terjalin dalam pemberian pelayanan dan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
di bidang perdata dan tata usaha negara yang banyak membantu PLN dalam pelaksanaan investasi, pengelolaan aset, dan penyelamatan uang negara. Pak Ari dan Pak Bambang memang mantap. Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Muhammad Ari Purnomo, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Selatan. Ini kami sangat senang sekali dan merasa terlayani karena Bapak Kajati sudah mengajak koordinasi dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di dalam hal penanganan kasus-kasus bagi para pecandu narkoba, menginstruksikan atau memberikan arahan untuk kita bisa mengadakan persidangan secara cepat, jadi acara pemeriksaan perkara cepat, sehingga perkara itu akan lebih cepat terlayani dan para pecandu itu bisa segera dapat direhabilitasi. Terus bergerak. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan bisa. Predikat BPK yang telah kami raih tidak akan kami lepaskan, karena perubahan ini belum selesai. Karena reformasi mental adalah harga mati. Pertahankan dan terus maju.